Dua informasi penting untuk pensiunan ataupun penerima pensiun pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan sistem baru yang baru dirilis oleh Taspen yang wajib dilakukan oleh pensiunan. Jika tidak, maka dana pensiun bisa dihentikan sementara. Nah, ini wajib disimak. Kalau tidak, dana pensiun bisa dihentikan sementara berkaitan dengan sistem baru yang baru saja dirilis secara resmi oleh Taspen dan mulai diberlakukan di tahun 2024 ini. Tepatnya pada hari ini sudah bisa dikerjakan, yaitu di Mei 2024. Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan gaji ke-13, yang mana puji syukur pensiunan PNS, TNI, Polri mulai terima pembayaran gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani pada tanggal berikut ini. Ya. Dua informasi penting ini kita akan sampaikan di pagi hari ini. Oke. Pertama kita akan sampaikan terkait dengan sebelum kita masuk kepada sistem baru dari Taspen yang wajib Bapak Ibu lakukan. Jika tidak, maka dana pensiun bisa dihentikan sementara yang mulai diberlakukan pada Mei 2024. Nah, sebelum kita masuk ke info yang di atas tadi, sekarang kita infokan dulu terkait dengan pensiunan PNS, TNI, Polri yang mulai terima pembayaran gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani pada tanggal berikut ini. Selamat untuk para pensiunan PNS, TNI, Polri di seluruh Indonesia karena gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani akan segera diterima. Kalau sekarang tanggal 14 artinya sekitar 16 hari lagi ya, sudah memasuki bulan Juni yang mana itu adalah detik-detik ya pencairan gaji ke-13. Menkyu Sri Mulyani telah menetapkan kapan saatnya pensiunan PNS, TNI, Polri mulai menerima gaji ke-13. Pada waktunya nanti, terdapat 4 komponen gaji ke-13 yang akan diterima oleh para pensiunan PNS, TNI, Polri dari Menkyu Sri Mulyani. Kalau kita merujuk kepada PP nomor 14 tahun 2024, yang mana gaji ke-13 untuk pensiunan PNS, TNI, Polri terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama yang termasuk ke dalam komponen gaji ke-13 itu adalah tunjangan pangan. Yang mana pensiunan PNS, TNI, Polri pada saatnya nanti akan mendapatkan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani berupa tunjangan pangan. Kedua, tunjangan keluarga. Pensiunan PNS, TNI, Polri pada saatnya nanti akan mendapatkan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani berupa tunjangan keluarga. Ketiga, tambahan penghasilan. Pensiunan PNS, TNI, Polri pada saatnya nanti akan mendapatkan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani berupa tambahan penghasilan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pensiun pokok. Ya, pensiun pokok. Yang mana untuk pensiun pokok ini berbeda-beda nominalnya tergantung dari golongan Bapak Ibu sekalian. Pensiunan PNS, TNI, Polri pada saatnya nanti akan mendapatkan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani berupa pensiun pokok. Komponen gaji ke-13 yang akan diterima oleh pensiunan PNS, TNI, Polri tidak sama dengan mereka yang masih aktif bekerja. Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri yang masih aktif akan terdiri dari komponen berikut ini. Yang pertama adalah tunjangan pangan. Untuk PNS, TNI, Polri yang masih aktif
akan mendapatkan gaji ke-13 berupa tunjangan pangan dari Menkyu Sri Mulyani. Kemudian yang kedua, tunjangan keluarga. Untuk PNS, TNI, Polri yang masih aktif akan mendapatkan tunjangan keluarga dari Menkyu Sri Mulyani di dalam komponen gaji ke-13-nya. Ketiga, tunjangan umum atau tunjangan jabatan. Untuk PNS, TNI, Polri yang masih aktif akan mendapatkan gaji ke-13 berupa tunjangan jabatan atau umum dari Menkyu Sri Mulyani. Ya, dari Menkyu Sri Mulyani. Setelah tunjangan jabatan atau umum, para PNS, TNI, Polri juga mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, yang mana untuk PNS, TNI, Polri yang masih aktif akan mendapatkan gaji ke-13 berupa tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan dari Menkyu Sri Mulyani. Dan terakhir, gaji pokok. Gaji pokok tentunya untuk pensiunan juga dapat, begitu juga dengan PNS, TNI, Polri yang masih aktif. Juga mendapatkan komponen gaji ke-13 berupa pensiun atau uang pensiun pokok. Kemudian terkait dengan tanggal, tidak ada bocoran tanggal pencairan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Namun, Menkyu Sri Mulyani resmi memutuskan untuk mulai mencairkan gaji ke-13 pada Juni 2024 nanti. Jika pada tahun 2024 belum menerima gaji ke-13 pada bulan Juninya, maka akan dibayarkan setelahnya. Nah, demikian informasi tentang pensiunan PNS, TNI, Polri mulai terima gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani. Seperti yang dikutip dari PP nomor 14 tahun 2024. Nah, itu informasi terkait dengan gaji ke-13. Kemudian informasi penting yang kedua adalah terkait dengan sistem baru pensiunan yang dari Taspen yang mewajibkan para pensiunan janda atau duda yang mendapatkan notifikasi, ya. Jadi ini khusus hanya orang-orang yang mendapatkan pemberitahuan wajib untuk melaporkan SPTB secara atau menggunakan sistem baru yaitu eSPTB. eSPTB, ya. Wajib menggunakan eSPTB. Nah, seperti ini. Nah, eSPTB yaitu mulai Mei 2024. Nah, ini wajib dilakukan oleh pensiunan mulai Mei 2024 lapor eSPTB. Yang mana dengan lapor eSPTB ini, para pensiunan bisa mengupdate data diri, data keluarga, kemudian dan lapor SPTB tentunya. Nah, siapakah yang wajib melapor eSPTB ini? Adalah pensiunan janda duda atau pensiunan yang nantinya akan menerima notifikasi dari mitra bayar atau Taspen atau kantor pos, ya. Ini wajib melaporkan eSPTB. Jadi orang-orang yang mendapatkan pengumuman atau pemberitahuan bahwa dia wajib lapor SPTB, maka harus wajib lapor SPTB. Jika Anda tidak menerima pemberitahuan untuk lapor eSPTB, berarti Anda tidak wajib, ya. Jadi eSPTB ini wajib bagi orang-orang yang mendapatkan notifikasi, khususnya untuk pensiunan janda atau duda. Nah, bagaimana jika tidak melaporkan eSPTB ini? Tentunya sanksi yang akan diberikan itu dana pensiun bisa dihentikan secara sementara. Ya, dana pensiun bisa dihentikan sementara. Nah, ini terjadi di daerah lain bahwa ada seorang pensiunan yang tidak kunjung cair dana pensiunnya hingga tanggal 5, ya. Sementara yang lain sudah cair, ternyata dia belum melapor eSPTB. Jadi wajib lapor eSPTB agar dana pensiun tidak dihentikan sementara. Nah, itulah dua informasi penting terkait dengan pencairan gaji ke-13 serta sistem baru eSPTB bagi pensiunan PNS.